Prilly itu dari emak gue ngirimin foto ke casting lewat pos. Sisanya udah dia sendiri. Kalau dia nggak punya kualitas juga nggak jadi kayak gini. Artinya kan itu Bir. Sekarang begini, gunanya om kita, opak kita pejabat apa sih? Orang jabatan itu buat diri dia sendiri. Ya. Wih, gimana kabar? Baik Bir. Hah? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Ya gue gini-gini aja Bir, nggak yang spesial lah. Katanya sama juga kayak gue juga gitu. Ya paling kalau hari Minggu kayak gini ya gue ngopi, ngerokok udah gitu aja, mikir. Kirain gua lu enggak, maksudnya gue kirain gue ke rumah lu nih. Pas ini banget. Nggak tahunya berantakan juga, rokok, asbak semuanya. Bukan berantakan lagi. Ini sih berantakan banget ya, cuman beginilah maksudnya kita kan apa adanya aja Bir. Ya emang orangnya begini ya mau gimana, suka nggak suka ya harus terima kan. Ya lu nggak bisa ngomong kayak gitu, ngomong gue begini apa adanya, pandangan publik ya nggak begitu. Soalnya kalau pandangannya publik ya lu tuah bener gitu, itu nggak bisa dipungkiri. Memang lu nya gue lihat sih emang orangnya gitu, slow, nyantai. Memang kan pandangan publik kan begitu, si Raja wah gini nih orangnya itu. Ya sekarang ya kalau opini di sosial media kan orang bebas nilai, cuman kan kalau orang udah ketemu gue kan pasti tahu gue kayak gimana. Ya celana pendekan, kaos begini, udah nothing special lah, nggak ada yang spesial. Ya lo kalau ketemu pejabat juga begini kayak? Ya kurang lebih begini juga Bir. Maksudnya nggak yang gimana ya? Gue nggak mau menonjolkan kemunafikan di diri gue lah. Gue begini ya, gue ke orang begini gitu. Gue nggak mau hidup di atas kepura-puraan gue juga kan. Karena kan ketika nanti kedepannya kita kolaborasi pasti sifat asli gue tuh secara tidak disadari akan keluar. Jadi lebih baik gue mengeluarkan sifat asli gue duluan, biar orang nggak nggak menilai gue berbeda dengan aslinya gue gitu. Jadi akan lebih nyaman lah. Kalau ketemu pejabat kan beda cuy. Kalau ketemu pejabat kan kita gini loh, pejabat itu kan ya gimana ya? Gua aja bro pernah nih mau ketemu pejabat tuh emang benar-benar harus perhatiin pakaian gua gitu. Harus punya sikap yang berbeda. Itu kan bentuk suatu penghargaan untuk pejabat. Gimana dong? Ya kalau itu kan objektif ya sebenarnya. Ya cuman kalau dari gue sendiri akan lebih nikmat gue ngebentuk bahwa pertemuan ini nih pertemuan teman antar teman gitu. Karena gimana ya, gue nggak mau ada pembatas lah antara kita gitu. Jadi ya gue gimana caranya tetap gue mengedepankan norma-norma, gue harus sopan, harus ini, cuman pembawaan gue nggak mau munafik. Gue ngomong begini ya gue begini gitu loh gitu. Jadi ketika gue nanti ke depannya kita berkolaborasi atau apapun itu, nggak ada tembok antara gue dan dia gitu. Kita emang menjalankan ini karena kita memang di luar ini kita berteman, kita asik, kita atau kita apa. Karena gini juga Bir, pejabat tuh kan udah banyak kesibukan kan, udah capek, udah kerjanya dari pagi sampai malam ya, lu tau lah. Ketika lu datang ke dia lu boring, dia juga bosen. Iya. Kebanyakan yang bikin boring tuh hidup pura-pura ya. Ya makanya, ya sekarang lu datang ke orang yang tiap hari udah kerja sampai malam. Iya. Terus lu bikin dia bosan juga kayak, ya siapa? Ini Pak. Ya dia kan males juga. Iya. Gitu loh. Jadi lu harus punya nilai plus juga kenapa dia bisa mau nemuin lu. Kalau misalkan kayak, oh yaudah gue bisa kolaborasi, ya itu mah
dikesampingkan lah. Cuman kan kalau dia nerimanya, oh iya gue mau nerima nih, ayo deh gue ketemu deh sama dia deh, karena ini anak orangnya asik nih, bisa bikin gue lupa atas segala problematika yang terjadi di luar sana. Gue bisa ngobrol as a friend, gue bisa terbuka, gue bisa, ya dia bisa jadi temen cerita gue lah, gue bisa ketawa, itu kan akan lebih baik Bir. Begitu. Dan ini yang gue mau nanyain ke lu nih, sejauh ini gue sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Kan sejauh ini kan lo kelihatannya nih udah terjun ke politik nih, ya kan? Gue mau nanya satu hal, lu kenapa sih nggak ngikutin jejak kakak lu aja gitu? Kalau lebih relate lah ya kalau menurut gue. Ya memang dengan ya gue sering diomongin juga sih dengan gue punya sosial media yang alhamdulillah begitu, kenapa nggak dimanfaatin dan segala macam. Karena memang nggak tahu ya, gue nggak mau aja dari dulu, dari zaman gue bocah, emang gue nggak mau terjun di dunia itu gitu. Ya. Dan kenapa sebenarnya gue dibilang terjun ke politik sih nggak juga. Sebenarnya gue kayak gini ya atas apa ya, memang gue tuh orangnya senang bergaul, gue orangnya senang mikir, maka ini rambut gue nih botakan di poni ke depan. Memang gue orangnya suka nongkrong yang bermanfaat. Dan menurut gue anak muda seperti gue itu wajib bergaul dengan orang-orang yang memang pemikir juga. Nah faktanya kebanyakan orang-orang pemikir tuh politik semua juga, gitu loh. Jadi ya udah gue berbaur, dan menurut gue ya politik itu kan gak harus gue jadi dewan, gak harus juga gue jadi pejabat gitu kan. Artinya dengan gue ikut berpikir, ikut menyumbang pikiran gue terhadap suatu hal yang bersangkutan dengan politik, itu kan jatuhnya berpolitik juga. Jadi kan memang gue berpolitik kayak gini ya untuk diri gue bergaul aja, nggak yang gue punya target 2024 gue mau nyalon, enggak. Gue let it flow aja gitu. Cuman memang seberjalannya waktu gue belajar, gue kan di sini belajar. Berjalannya waktu gue belajar ya, kalau memang gue dipercaya atau apa ya silahkan gitu. Tapi dalam diri gue memang tidak ada niatan ke situ gitu. Ya emang gue bergaul aja. Kalau memang gue dikasih amanah dan gue dianggap mampu, ya itu silakan. Cuman kalau lu tanya ya gue nggak belum mau ke arah pencalonan lain-lain ya, belum mau. Dan gue pure hanya ingin menjadikan diri gue itu yang produktif gitu. Gue ikut bergaul dan berbuat, entah kecil atau besar gitu. Yang penting gue berpikir, menyumbangkan pikiran gitu kan. Ya sekarang kalau kita nggak berpikir mau ujung-ujungnya sakit, ya kan? Gitu. Lu tergolong orang anti politik ya sebenarnya? Enggak. Biasanya gini loh, masalahnya fakta di lapangan ya. Cuman gue anti dengan politik yang penuh dengan kepura-puraan. Iya. Balik lagi dengan bisa dibilang mindset gue mungkin ya. Gue suka dengan orang ketika dia berpolitik dia menunjukkan diri dia bagaimana. Gue nggak suka tuh ketika lu di depan massa atau publik lu terlihat seperti ini tapi di belakang lu beda gitu. Itu gue politik yang cara main politik yang seperti itu gue yang nggak suka. Tapi kalau politik secara garis besar ya gue suka, karena opa gue kan juga dulu kan ya bergerak di bidang itu juga, keluarga gue juga banyak yang di politik gitu. Cuman lagi-lagi kalau politik yang berpura-pura, yang di atas kepura-puraan ya itu gue anti, gue nggak suka gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ya kalau lu tanya gue anti berpolitik ya enggak, tapi kalau politik yang di atas kepura-puraan gue anti gitu. Nah terus sekarang kan fenomena yang terjadi kan banyak juga tuh kalangan anak muda ya kan, kalangan anak muda ya yang anti banget sama politik akibat daripada hal-hal negatif yang terjadi di parlemen gitu. Ya. Nah, sekarang kalau menurut pendapat lo itu gimana kalau menyikapi hal itu? Kalau gue sih begini ya, anak-anak
muda seperti itu sebenarnya nggak harus kita musuhin, tapi gimana caranya kita bisa merubah mindset dia untuk dia jadi aware sama dunia politik ini kan. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara kita nongkrong aja, nggak usah kita yang benar-benar lu harus ini dong, lu harus gini dong, ini kan demi bangsa kita nih. Ya kita nongkrong aja. Kalau dia nyaman dengan obrolan kita, lama-lama dia jadi mikir, jadi pemikir, yang tadinya agak nyebrang gitu jadi pemikir, jadi apa, entar pasti akan ikut kok. Tapi kan emang yang bejat itu kan oknum ya, bukan instansinya kan. Ya memang yang bejat oknumnya, memang semua hal kan itu oknum yang bejat, bukan instansi atau lembaga yang enggak. Hanya perorangannya aja yang jadi masalah kan gitu. Kalau nih seandainya sikap anak muda kayak gini terus nih ya, kayak gini terus, menurut lu ini bakalan bahaya nggak sih ke depannya? Bahaya. Dan menurut gue golden eranya Indonesia di 2045 nggak akan jalan gitu. Kalau anak mudanya sekarang seperti ini, kalau nggak aware sama politik. Ya karena ya memang kalau lu mau majuin negara ya memang lu harus berpolitik. Kalau menurut gue ya, gue nggak tahu menurut ahli-ahli yang lain. Gue ini perspektif orang bodoh aja nih, ya kan. Kalau menurut gue satu jalan yang bisa membenahi negara dan lain-lain tuh dari politik, gitu. Ya selain lu bisnis bantu ekonomi negara atau apa ya, cuman memang strukturalnya ya harus berpolitik menurut gue, menurut perspektif orang bodoh nih, gitu. Nah terus apa namanya? Kira-kira untuk mengembalikan kepercayaan lagi kepada anak muda, sebenarnya cara yang efektif melawan tindakan-tindakan oknum-oknum politik kayak gitu caranya bagaimana aja? Menurut lo nih? Maksudnya untuk merubah si anak mudanya itu? Iya, bener nggak sih kalau ada orang bener gitu anak muda silakan maju ke politik gitu? Kalau itu sih hanya statement dari gue yang kurang bergaul. Ya kalau gue sih kalau anak muda mau maju atau apa ya bebas aja gitu kan. Cuman balik lagi sebagai anak muda lu harus bisa ngerangkul anak-anak muda yang lain juga untuk aware akan hal ini ya, dengan cara apa yang tadi gue bilang, ya lu santai aja. Ini gue mungkin mention di Amigo mungkin ya. Kayak gue kan diamanahin untuk jadi ketua Amigo angkatan milenial golongan karya kan. Dan gue ngemas itu, gue merubah mindset anggota gue perlahan-lahan nih. Kayak contoh, gue menjalankan organisasi ini, gue nggak mau yang namanya ada bahasa kayak rakercap, rakernas. Gue nggak mau. Gue mau omongan itu terjadi di forum kita, sehingga tidak ada keformalan di situ. Lu ngomong aja, bebas. Kita diskusi ini baiknya gimana. Makanya kan gue nekanin itu. Dan gue rasa anak-anak milenial maupun generasi Z gitu ya, itu sukanya begitu. Daripada kayak lo harus pakai seragam bir. Terus lo datang ke kantor. Terus kita rapat secara kaku untuk gimana nih program kita apa kita. Pikiran orang nggak akan terbuka. Tapi kalau lu kemasnya santai, lu brainstorm, lu ngopi, lu silakan ngerokok, lu ini, keluarin apa yang ada di pikiran lu, gua masukin. Nanti kalau gua nggak setuju kita diskusi, cari baiknya gimana, cari tengah gimana. Pikiran orang akan terbuka. Begitu. Menurut gua begitu. Anak muda sekarang ya. Gitu. Karena gue jujur aja kalau gue kayak rakerca apa, gue males orangnya. Gue pengennya lu brainstorm sama gue, baiknya gimana kita jalanin. Sesimpel itu. Nah, gue menanggapi statement para alim ulama nih Jaya. Ini katanya menurut alim ulama siapapun sekarang orang baik wajib berpolitik, ya kan? Nah, kira-kira nih Ja, kalau orang-orang kayak lu, ya, gue bukan mau nyemplungin lu,
karena memang ini udah memang jalannya kadang-kadang memang ada benernya juga sih. Ntar pada komen, bilang aja nih Raja mau nyalon gitu. Yuk, kagak nggak beneran nih. Kalau orang-orang kayak lu nggak punya keberanian buat nyalon gitu kan ya, kayak orang-orang kayak lu nggak punya keberanian buat nyalon, terus mau bagaimana wajah politik kita gitu. Sebenarnya kalau dari gue kan bisa dibilang gue nggak berani buat nyalon juga. Ya gue ngerti, gue paham sih, cuman kan lucu aja umpamanya dia bapaknya seorang ini umpamanya, ntar nih anaknya di ini ya. Kalau anaknya apa namanya? Nggak, menurut gue kenapa kita nggak berani? Karena kita kurang dikasih ruang menurut gue untuk ke arah sana. Kurangnya pembimbingan untuk anak muda kayak kita. Caranya gimana sih ini untuk jadi politisi gitu. Tertutup gitu ruangnya. Ya paling ke anak-anak mereka aja kan. Gitu. Tapi ke orang-orang yang memang ya bisa dibilang gue nggak punya akses ke situ, gue tidak memiliki keberanian. Ya menurut gue kurangnya wadah tentang itu gitu. Oke lah, misalkan ada pelatihan politik, ada ini, ada ini. Cuman kan nggak sedikit orang yang males ikut gitu-gituan. Dia lebih suka brainstorm, lebih suka ngopi, lebih suka ini gitu. Dan yang gue pikirin, gue tuh udah mikir, tau gak lo? Kayak gue berapa kali kayak, udah lu kan orangnya pikirannya liar, lu nyalon lah lu ini. Gue tuh sampai nggak bisa tidur, bukan nggak bisa tidur, gue pengen milih antara nyalon atau enggak ya. Gue nggak bisa tidur, gue ngebayangin, waduh kalau gue nyalon, terus gue rapat gitu ya, gue didebatin sama yang tua-tua kan gimana juga ya. Sama lu, ya pada saat di debat gitu lu ngebayangin itu mukanya berubah semua jadi muka bokap lu gitu. Kan begitu kan? Waduh, ini bokap gue nih, gimana nih gue ngelawannya? Bokap lu semua kayaknya lu lagi diomelin sama bokap lu gitu. Satu itu, kedua, ini manusiawi ya, ini manusiawi betul nih. Gue ngomong nih manusiawi betul. Yang namanya anak muda, itu pasti selalu dianggap anak kecil aja sama orang tua. Oh gitu. Iya dong. Dan setiap manusia tuh punya ego. Menurut gue. Ketika lu lebih tua dari gue, terus gue menyatakan pendapat yang walaupun itu benar tapi nggak relate sama pikiran orang tua tadi gitu, itu salah aja. Iya. Itu yang menurut gue kurang majunya politik Indonesia tuh di situ. Jadi kurang nerima ya. Iya, kurang ada diskusi dan debat gitu loh. Sementara diskusi dan debat itu diperlukan. Padahal memang ya generasi yang melanjutkan adalah anak muda gitu. Ya betul. Kasih dong dia ruang untuk memberikan ide dan lakukan ide tersebut. Gitu kalau menurut gua. Ya sekarang kalau ide-ide light kayak iya Pak jangan kayak gini. Kita di lapangan kayak gini aja terus dilakuin, kan itu ide light yang enggak berpengaruh buat orang banyak sebenarnya buat dia doang gitu kan. Cuman ide-ide yang bisa mempengaruhi bangsa ini dari anak-anak muda coba diterapin gitu sih kalau gue kayak gitu sih. Tapi kan kalau seandainya nih andai kata semua kepentingan itu dipercayakan dengan anak muda ya kan ya. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan orang tua biasanya nih. Satu, emosional. Iya. Ya kan. Yang kedua, over lah, pokoknya serba over. Nah itu menanggulangi hal itu sebenarnya kalau orang tua sih sebenarnya gitu aja sih, enggak memberikan sepenuhnya gitu, tapi ada waktunya yang bakalan dikasih gitu. Ya sekarang itulah pentingnya ruang diskusi dan debat. Ya lu kalau ada ide bagus tapi menurut lu itu keluar dari segi emosional aja dan over, ya lu sharing itu dong untuk gimana itu ide jadi efisien. Kan itu bukan rubah idenya. Iya, benar juga sih. Ya itulah pentingnya ruang diskusi antara generasi muda dan generasi yang sudah berpengalaman. Gitu. Sekarang gini, ketika gue ngasih ide, nih harus begini, menurut saya harus begini.
Terus menurut dia emosional, terus ide gue dimentahin. Ya gak akan jalan juga tuh ide. Tapi kalau oke, gue tampung, tapi coba gue susun dari sisi gue bagaimana. Ketika nanti itu jadi equal dan balance, ya menurut gue itu akan jadi sesuatu yang bagus. Gitu loh menurut gue. Makanya itulah pentingnya ruang diskusi. Tapi lu membenarkan gak sih kalau umpamanya anak muda itu peduli dengan politik bagian dari bela negara? Iya, gue membenarkan. Karena kalau dulu mungkin kita bela negara karena kita dijajah, kita perang. Ya sekarang kita bela negara ya untuk sama-sama membangun negara, mau dibawa kemana kan gitu. Itu juga ya alasan lu kenapa gabung di politik dan Amigo juga. Ya iya. Ya tadi gue bilang karena gue orangnya senang berpikir dan gue gue senang berdiskusi lah, gitu. Karena kalau nggak ada diskusi biar kita pasti menganggap diri kita benar terus kan. Benar sih. Iyalah. Gitu. Tapi kalau ada diskusi kan ada sanggahan, ada masukan gitu loh. Korek-korek. Gitu.